Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, sebagai bangsa yang bertakwa dan bangsa pejuang, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita minta pertolongan. Kita bersyukur kita masih diberi nafas, diberi kesehatan, dapat berjumpa pada malam hari yang baik ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Saudara-saudara sekalian, luar biasa semangat saudara-saudara sekalian, luar biasa saya merasa getaran semangatmu. Saya perhatikan saudara waktu hujan tetap tidak bergeming, tidak bergerak dari tempat ini, luar biasa. Mudah-mudahan tidak masuk angin. Saudara-saudara sekalian, saya terharu hari ini. Saya kedatangan saudara-saudara sekalian. Saya menerima delegasi rombongan tokoh-tokoh muda dari keluarga besar Muhammadiyah, keluarga besar LDII, dari HMI, keluarga besar PII, dari kelompok-kelompok gerakan nelayan di seluruh Indonesia, terutama di Pantura, juga para petani, para nelayan dan kelompok-kelompok lain, buruh yang semua mengirim usahanya. Kaum ibu, kaum emak-emak, terima kasih kehadirannya. Alhamdulillah, emak-emak sudah tidak marah lagi dengan saya. Saudara-saudara, saya hari ini benar-benar merasa besar hati. Tadi pagi saya dari Jawa Timur, di Malang, dari keluarga besar NU. Saya juga hadir di Mukernas ketiga Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Saya juga ketemu dengan tokoh-tokoh NU, para kiai, para pemimpin-pemimpin di situ, dan langsung kembali ke sini dan saya jumpa dengan saudara-saudara sebagian besar dari keluarga besar Muhammadiyah dan LDII. Jadi luar biasa hari ini. Saudara-saudara sekalian, saya merasa bahwa dengan pernyataan dukungan saudara-saudara sekalian kepada saya dan wakil saya, Saudara Gibran Raka Buming Raka, saudara sudah pelajari, saudara sudah mengerti, saudara sudah memperhatikan, saudara sudah mengkaji pokok-pokok apa yang kita ingin perjuangkan. Yang kita ingin perjuangkan sangat-sangat jelas. Satu, bahwa apa yang sudah dirintis dan sudah dibangun oleh semua pendahulu-pendahulu kita, semua pendiri-pendiri bangsa kita, apa yang sudah kita bangun dengan keringat, darah, dan air mata, bahwa bangsa ini dibangun oleh perjuangan ribuan, puluhan ribu
rakyat yang berkorban untuk Indonesia merdeka. Kita terima kemerdekaan bukan sebagai hadiah. Saudara-saudara sekalian, kita tidak pernah mau ganggu bangsa lain. Kita tidak pernah mau mengancam bangsa lain. Tapi kita ingin rakyat kita hidup sejahtera. Kita tidak mau lihat ada kemiskinan di bangsa Indonesia. Ini impian, ini cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Mereka yang gugur untuk bangsa ini, mereka yang gugur untuk kita merdeka. Tidak ingin lihat Indonesia ada kemiskinan. Karena itu, saya bersatu dengan Pak Joko Widodo. Saya memang pernah bertanding lawan beliau, bersaing lawan beliau. Tapi saya tidak pernah benci dengan beliau. Bahkan sekarang saya sangat sayang sama beliau, saudara. Dan saya tidak malu-malu mengatakan, saya saksi beliau berjuang untuk rakyat Indonesia, beliau berjuang tiap hari untuk rakyat Indonesia. Saya tidak malu-malu, saya tidak menjilat, saya tidak molor, saya tidak. Saya diajarkan oleh ustadz-ustadz saya, guru-guru saya, katakanlah yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jangan kita teruskan budaya-budaya memfitnah, menghujat, mengejek, mencaci maki. Itu budaya yang tidak baik. Kita tinggalkan itu. Kita berpikir yang baik. Kita berpikir yang baik. Kita bertutur kata yang baik. Kita berbuat yang baik. Itu yang diharapkan oleh rakyat kita, saudara sekalian. Rakyat kita butuh semua pemimpin kita rukun. Kita paslon, monggo biar rakyat yang memilih siapa yang mereka kehendaki, saudara sekalian. Biar rakyat yang menentukan. Kita datang ke rakyat. Ini program kita, ini rencana kita, ini strategi kita, ini yang akan kita bawa untuk Indonesia bangkit. Saudara-saudara sekalian, begitu banyak pengamat dunia, begitu banyak badan-badan dunia, semua sudah menilai bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara keempat atau kelima terbesar di dunia, ekonomi terbesar. Jangan terlalu cepat tepuk tangan. Sekarang masih kita belum kita puas, dan tidak boleh kita cepat puas. Tapi kita harus mengakui bahwa Presiden Joko Widodo dan pemerintahnya, ya, sekarang saya bagian dari pemerintah ini, kita telah berhasil menjaga bangsa ini. Kita telah berhasil membawa bangsa ini keluar dari pandemi COVID paling cepat dari seluruh dunia, saudara sekalian. Ini diakui oleh PBB, diakui oleh WHO. Kita dulu suka dipandang sebelah mata oleh banyak negara lain. Mereka meramalkan kita kolaps, tapi ternyata kita tidak kolaps. Kita bersatu, kita bersama-sama kita hadapi wabah pandemi
dengan lumayan berhasilnya. Tapi kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh kurangi kewaspadaan kita. Saudara-saudara sekalian, begitu banyak tantangan sekarang, ada perang di mana-mana. Belum Ukraina selesai, pecah lagi di Gaza. Saudara-saudara sekalian, ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia harus hati-hati. Bangsa Indonesia harus bersatu. Bangsa Indonesia harus pandai. Bangsa Indonesia tidak boleh diadu domba lagi, tidak boleh dipecah belah lagi, saudara-saudara sekalian. Saya sudah menyatakan, kalau insya Allah kita menerima mandat dari rakyat Indonesia, kita akan merangkul semua unsur, kita akan merangkul semua pihak, kita akan menjunjung tinggi, kita akan ikuti contohnya Pak Jokowi, kita akan merangkul, kita ingin persatuan yang kokoh untuk bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita sudah mengerti, kita sudah tahu betapa besar kekayaan bangsa Indonesia. Dan untuk itu Pak Jokowi sudah mencanangkan kita tidak mau lagi jual kekayaan kita murah ke luar negeri. Kita tidak akan mengizinkan sumber daya alam dijual mentah. Tidak, kita ingin membangun pabrik-pabrik, kita ingin membangun smelter-smelter, kilang-kilang, kita ingin mengolah bahan-bahan itu menjadi barang-barang yang mahal untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Kalau insya Allah rakyat percaya kami, kalau insya Allah kita diberi mandat, Indonesia akan punya mobil buatan Indonesia sendiri, motor buatan Indonesia sendiri, semua barang-barang industri buatan anak-anak Indonesia. Dan kita tidak mau rakyat Indonesia hanya menjadi pekerja yang kasar. Kita tidak mau rakyat Indonesia terima UMR terus. Tidak mau. Kita mau Indonesia makmur. Ada kopi nggak? Saya ini kasihan saudara kena hujan. Hah? Udah ya? Cukup? Cukup? Ya? Lanjut. Daripada dengar saya pidato mendingan joget. Ya? Hari ini, malam ini, hari ini adalah hari yang khas. Hari ini 18 November adalah hari ulang tahun Muhammadiyah yang ke-111. 111. Saudara-saudara, ya. Di belakang kita 111 tahun sejarah Muhammadiyah. Mari kita menghadapi masa depan dengan percaya diri, dengan rasa optimisme, dengan tekad
Kita akan membawa kemajuan untuk rakyat kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.